kita sekarang belajar memakai matic. Saya cuma bisa secara teori memakai matic ini, kenalan matic ini, jadi apalnya cuma teori, belum pernah praktek. Untuk dasar saja kita jelaskan satu persatu. Oke, ini kita dalam posisi berhenti memakai, kita masukkan posisi P ya. Ingat, berhenti mesin mati harus P. Ketika menyalakan starter, kita starter mesin, kita injak rem pada posisi masih posisi P, kita injak rem, starter setelah nyala, lalu injak rem, masih injak rem, setelah nyala posisikan ke N ya, baru kita mau berangkat ya, mau melajukan mobil, kita masuk ke D sambil masih di rem, karena kalau kita lepaskan rem juga itu mobil bergerak sendiri, maju sendiri dengan kecepatan yang konstan segitu ya. Nah, dari situ kita bisa mulai menginjak gas sesuai kecepatan yang diperlukan. Adapun untuk 2 dan L, fungsinya itu untuk tanjakan-tanjakan ekstrim. Adapun penggunaan 2 dan L itu digunakan untuk tanjakan yang curam. Misal kita dalam keadaan menanjak yang curam, kita menggunakan 2 dulu, lalu dalam keadaan macet kita memakai L, dalam nanjak sambil macet kita memakai L. Jadi tinggal gas dan rem aja, udah ada kopling, jadi kaki kiri istirahat gitu kalau pakai matic itu. Oke, kita akan bahas bila kendaraan sudah mulai menyala. Anggap ini sudah menyala pada posisi P, lalu kita N-kan dulu ya, memanaskan mesin lah, simpan di N. Setelah cukup memanaskan mesin, pindah ke D. Kita bisa mulai berangkat dengan melepaskan tuas rem tangan atau melepaskan rem, karena kendaraan akan melaju dengan sendirinya. Kita tinggal mengontrol kecepatan dengan menginjak gas. Untuk keadaan macet ringan seperti di lampu merah, kita cukup di GGD saja dengan injak rem, lepas rem, karena gak mungkin kita menjalaninya kenceng. Cukup ikutin aja laju kendaraan dengan melepas rem, karena tidak digas pun kendaraan akan terus melaju sendiri. Baru kita mau menambah kecepatan, baru kita tambah gas secara perlahan, yang enak lah gitu, injak gas yang enak terus aja selama gak mau berhenti atau gak ada halangan dan gangguan. Kita dalam posisi D3, dalam posisi D terus, itu enaknya kita pakai matic. Karena setahu saya yang pengalamannya beberapa kali, walaupun nggak begitu mahir karena baru, kebanyakan manual, untuk posisi 2 dan L ini jarang sekali digunakan, kecuali kita melakukan contoh mendaki gunung ke Ciwidey, daerah Ciwidey atau puncak. Ke puncak dalam keadaan padat itu macet ya, kita pakai gigi yang 2 ini dalam posisi transmisi yang 2. Bila yang 2 terasa berat, hentakan gas, kurang responsif, baru kita ke yang L. Begitu penggunaannya untuk secara dasar, dan untuk supaya lebih tahu dan lebih hafal dan lebih
memahaminya harus dipraktekkan sendiri. Itu cuman penerangan secara teori saja. Ya untuk dasar-dasar lah bagi para penonton yang ingin paham atau belum pernah pakai matic, ya pengenalannya secara teori itu. Nanti juga skill akan ngikutin jam terbang kita, akan ngikutin berapa banyaknya kita pakai mobil matic ini. Ntar lah terbiasa sendiri, enak-enak lah, apalagi maticnya masih bagus, responsif. Nah, dirasakan pas di tempat macetnya itu ya nggak pegal amat kaki kiri. Jadi pas enaknya itu pakai matic itu pas di kemacetan. Dalam situasi macet itu ya agak tipe parakat gitulah. Dalam menginjak gas, dalam menginjak kopling, kita cuman ikutin ayunan gas aja, speed kita sesuaikan kebutuhan laju kendaraan. Kadang-kala kita cuman injak lepas di pedal rem aja kalau di kemacetan. Ya cuman itu yang nggak pernah pakai matic, yang kebiasaannya manual itu ya sedikit ada adaptasi lah. Cuman itulah dasar-dasarnya yang dari tadi awal saya jelaskan, itu berdasar pengalaman pribadi. Silakan para suhu, para senior, para master yang sudah ahli bisa ditambahkan di komen. Terima kasih.